Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun.
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Sadaqallahul azim. Sidang salat Jumat rahimakumullah, puji dan syukur alhamdulillah. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Wabil khusus adalah nikmat iman dan Islam. Juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban dan insya Allah kurang dari 3 pekan kita akan memasuki bulan Ramadan. Ini adalah salah satu bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa kesempatan. Waktu terus berjalan dan waktu tidak akan pernah kembali. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut dan pengikut dari pengikutnya ila yaumil qiyamah, amin. Sebagai khatib pada siang hari ini, izinkanlah saya berwasiat kepada jamaah sekalian dan pada diri saya sendiri, marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang tidak hanya kita ucapkan di lisan kita, tetapi juga takwa yang betul-betul memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, dan takwa yang memberikan kesabaran dan keikhlasan kepada kita untuk senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebenar-benar takwa. Sidang salat Jumat rahimakumullah, kita berada di bulan Sya'ban, didahului oleh bulan Rajab, dan insya Allah sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Bulan Sya'ban menurut beberapa riwayat yang diceritakan di dalam hadis-hadis Nabi adalah bulan di mana Rasulullah SAW paling banyak melakukan puasa sunnah dibanding bulan-bulan yang lain. Mengapa demikian? Karena kita bersama mengetahui, kita bersama memahami bahwa sebelum Ramadan ada 2 bulan yang menjadi persiapan biasanya oleh Nabi, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dikatakan di dalam satu hadis bahwa bulan Rajab adalah bulan kita menanam, bulan Sya'ban adalah bulan kita menyirami atau mengairi, dan bulan Ramadan adalah bulan kita memanen. Rasulullah, manusia terpilih saja untuk memasuki Ramadan, mempersiapkan diri setidak-tidaknya 2 bulan. Maka kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sadar, apakah kita aware ya, bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Di dalam satu hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu aqsara siyaman minhu fi Ramadan. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa
sebulan kecuali bulan Ramadan. Tentu saja karena puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Karena itu Nabi selalu menyempurnakan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Tetapi wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sa'bana. Dan tidaklah Nabi melaksanakan puasa terbanyak dalam 1 bulan fi Sa'bana, kecuali di bulan Sa'ban. Jadi di bulan Sa'ban Rasulullah kalau dihitung puasa sunnahnya adalah yang terbanyak. Mengapa demikian? Karena itu menjadi pre-ibadah begitu ya, ibadah yang mengawali bulan Ramadan. Sebagai satu bentuk, kalau boleh kita sebut adalah bentuk latihan ketika kita akan menghadapi bulan Ramadan. Di hadis yang lain yang senada juga disebutkan an Abi Salamah anna Aisyah radhiyallahu anha hadasathu qalat lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aksara min Sa'ban wa kana yasumu Sa'ban kulluh wa kana yaqul khudhu minal amali ma tutiqun fa innallaha la yamullu hatta tamallu wa ahabbus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaihi wa in qallat wa kana idza shalla sholatan dawama alaihi. Hadis ini dari Abi Salamah hadasathu dari Aisyah. Aisyah menceritakan kepada Abi Salamah dengan berkata, tidaklah Nabi alaihi salatu wassalam yasumu berpuasa syahron di dalam 1 bulan aksara min Sa'bana, yang lebih banyak daripada bulan Sa'ban. Wa kana yasumu Sa'banan kulluh, sehingga sampai dikatakan seolah-olah Nabi itu berpuasa 1 bulan penuh. Ya, maknanya bukan sempurna 1 bulan, tetapi sebagaimana kita sering mengatakan kalau orang sering puasa maka kita akan mengatakan kok puasa terus. Artinya Nabi berpuasa terbanyak itu di bulan Sa'ban. Wa kana yaqul khudhu min amali ma tutiqun. Ambillah dari amal-amal yang engkau mampu mengerjakannya. Fa innallaha la yamillu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan melihat seseorang yang beramal meskipun itu diulang-ulang dan terus-menerus. Wa ahabbus salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaihi wa inqalat. Dan salat yang paling dicintai Nabi adalah apa yang dilanggengkan meskipun itu kecil, meskipun itu sedikit. Jadi tidak seperti kita, Allah itu tidak pernah bosan melihat hambanya yang beribadah meskipun ibadahnya diulang-ulang. Artinya, katakan misalnya kita sholat sunnah, sholat duha, dan kita terus sholat duha, Allah itu tidak bosan. Justru Allah itu sayang kepada orang-orang yang beramalnya itu dilanggengkan, dikontinyukan meskipun itu kecil. Tidak seperti kita, kalau kita melihat sesuatu yang berulang-ulang, biasanya kita merasa bosan. Maka yang terbaik adalah melanggengkan amal kita sesuai dengan kemampuan kita dan tidak sifatnya insidentil saja. Yang terbaik adalah yang terus-menerus meskipun itu kecil. Sidang sholat Jum'ah rahimakumullah, di bulan Sa'ban ini juga merupakan bulan diangkatnya amal-amal manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahrun,
Yaghfulun nas alaihi baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Bulan Sa'ban ini adalah bulan yang sebagian manusia melupakannya, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Mengapa kebanyakan manusia melalaikan? Karena bulan Rajab adalah bulan termasuk bulan-bulan haram, sedangkan Ramadan adalah bulan-bulan yang penuh berkah. Jadi seolah-olah Sa'ban itu tenggelam. Padahal Nabi menyampaikan bahwa wahwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan Sa'ban adalah bulan di mana amal manusia itu diangkat ila rabbil alamin, kepada Rabb-nya. Maka sabda Nabi, fa'uhibbu ayyurfa amali, maka aku menginginkan, aku mencintai ketika amalku diangkat, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Nah, oleh sebab itulah Nabi banyak melakukan puasa di bulan Sa'ban. Sidang sholat Jum'ah rahimakumullah, juga di bulan Sa'ban ini menurut hadis-hadis yang terkuat, ada malam nisfu Sa'ban. Malam ketika Allah memberikan ampunan secara massal kepada manusia yang beriman. Yang tidak diampuni adalah mereka yang musyrik dan mereka yang bermusuhan. Innallaha la yutalli'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahinin. Allah akan datang, akan muncul di malam itu dan memberikan ampunan kepada segenap makhluk-makhluknya kecuali mereka yang musyrik dan mereka yang bermusuhan. Hadis ini dihasankan oleh Albani. Hal lain yang penting kita catat di bulan Sa'ban adalah peristiwa berpindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal khutbah ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Nah, sebagaimana kita tahu bersama di dalam sejarah Islam, di awal-awal Islam itu kita melakukan sholat menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Tetapi Nabi sebetulnya menginginkan kiblat itu ke arah Masjidil Haram, meskipun Nabi tidak pernah mengungkapkannya di dalam lisan, tidak pernah meminta kepada Allah. Nabi hanya gelisah sering menghadapkan wajahnya ke langit, dan Allah yang Maha mengetahui sesungguhnya telah mengerti apa keinginan Rasulullah SAW. Oleh karena itu kemudian Allah memerintahkan untuk mengganti kiblat kita dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan oleh karena itu kita lalu mengenal ada juga Masjid Qiblatain, masjid yang mempunyai dua kiblat. Nah, di masjid itulah para jamaah mengubah kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Tidak di Masjid Nabawi, itu di luar Masjid Nabawi. Karena Bapak Ibu bisa membayangkan, Bapak-bapak hadirin sholat Jumat bisa membayangkan
berita yang datang ke Nabi tidak segera bisa tersambungkan, bisa tersiarkan kepada seluruh umat Islam di masa itu. Tidak seperti sekarang, semuanya dengan mudah dapat diviralkan. Sehingga ketika disampaikan ayat ini, sebagian umat Islam sedang sholat, dan kemudian disampaikan bahwa telah turun ayat untuk memindahkan kiblat, maka kemudian berpindahlah kiblat, sehingga kita mengenal ada masjid kiblatain. Sidang sholat Jumat rahimakumullah, makna lain dari berpindahnya kiblat adalah Allah ingin menguji apakah kita di dalam atau umat Islam pada waktu itu berislam itu benar-benar mengikuti nabinya atau tidak. Sehingga di saat diminta berpindah, ada sebagian umat Islam yang tidak mau. Nah, ini menunjukkan bahwa keberislaman mereka bukan karena mengikuti nabinya. Sidang salat Jumat rahimakumullah, sebagai penutup pada khutbah siang hari ini, apa yang sebaiknya kita lakukan ketika kita menghadapi Ramadan? Maka yang pertama adalah marilah kita membekali diri, mengkaji ulang perihal fikih atau syariat puasa, serta amalan-amalan afdol lainnya yang sebaiknya dilakukan di bulan Ramadan agar puasa kita sempurna. Karena puasa Ramadan berulang setiap setahun sekali, tentu banyak yang kemudian kita lupa. Maka sebaiknya kita coba kaji lagi bagaimanakah fikih berpuasa, syariat berpuasa yang benar. Dan karena itulah maka mungkin kita sering melihat ada kajian-kajian menjelang Ramadan. Sebagaimana juga ibadah haji yang karena itu tahunan, maka biasanya sebelum haji akan banyak manasik haji, maka mestinya kita juga membekali diri ya dengan fikih puasa sehingga puasa kita menjadi sempurna. Yang kedua adalah mempersiapkan diri secara fisik dan rohani, karena puasa itu ibadah fisik menuntut kesehatan kita, yang sehat bahkan diberi keringanan untuk yang sakit bahkan diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Juga menuntut kesehatan rohani, kesabaran khususnya, ya, agar puasa kita tidak menjadi puasa yang mendapatkan lapar dan haus saja. Kemudian yang terpenting lagi dan yang ringan kita lakukan adalah marilah kita menyambut kehadiran Ramadan dengan penuh penghormatan, dengan penuh keceriaan, dan dengan penuh keikhlasan untuk kemudian menjalankannya. Nah, itulah saya kira hal-hal yang penting yang sepatutnya kita lakukan, di samping kita memperbanyak ibadah-ibadah, utamanya adalah ibadah membaca Al-Quran dan ibadah berpuasa di bulan Sya'ban ini, untuk mengawali atau warming up agar nanti di Ramadan kita menjadi jauh lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ayyuhal ikhwanul kiram, usiku wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tamzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
Bapak Ibu, sidang sholat Jum'ah rahimakumullah, marilah kita tutup khutbah kita dengan bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan anak keturunan yang soleh dan solihah, diberikan rizki yang barokah, dan mudah-mudahan kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhair wa ahli syar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya Allah, as'aluka husnal khatimah, as'aluka husnal khatimah wa la tahtimna bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar.